Makna dirham di sini adalah yaitu sebuah kekayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, sungguh telah aku ciptakan dirham itu supaya engkau dapat membeli sebuah pakaian untuk menutupi daripada tubuhmu, supaya engkau dapat berubudiyah, supaya engkau dapat beribadah, supaya engkau dapat berzikir dan memohon ampun, supaya engkau dapat berdoa kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan dirham, yaitu uang. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sandang pangan. Untuk apa uang itu, dirham itu? Telah menciptakan dirham itu untuk membeli yaitu sandang pangan, gandumkah, beraskah, dan sebagainya, dan buah-buahan, supaya engkau sehat, supaya engkau kuat, supaya engkau sempurna dalam beribadah kepadaku, dalam berzikir dan dalam berdoa kepadaku. Maka tujuan utama hidup dalam dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama diciptakan dirham dan fasilitas adalah yaitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa Allah dan siapa kita. Sehingga ketika kita mengenal, maka posisi yang kedua adalah yaitu berubudiyah, menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ketiga mendapatkan daripada rahmatnya. Ketika kita berubudiyah, maka kita mendapatkan rahmat dan karunia, sehingga kita dapat selamat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Namun kita berbalik daripada niat, berbalik daripada keinginan, berbalik daripada cita-cita kita tentang masalah dirham, tentang masalah harta benda. Mana berbaliknya? Yang tadinya Allah perintahkan kepada kita dirham itu dan fasilitas dunia hanya untuk bersyukur, beribadah kepada Allah, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita balik niat kita balik keinginan kita balik cita-cita kita, menguasai dirham, menguasai fasilitas dunia bukan lagi untuk menyembah kepada Allah, tetapi untuk menumpukan sebuah kekayaan. Dirham, uang, fasilitas untuk kekayaan tanpa adanya berubudiyah kepada Allah, tanpa adanya bersyukur atas nikmat Allah berikan. Cari harta kita tumpuk, cari uang kita tumpuk. Bagaimana caranya dengan uang dan fasilitas dunia itu kita memiliki harta? Bagaimana caranya memiliki harta itu kita untuk kaya? Maka kehidupan kita saat sekarang ini karena sudah salah niat, sudah salah cita-cita, dan sudah salah daripada keinginan, maka bahwasanya hidup untuk kaya, bukan kaya untuk hidup dan beribadah. Sudah terbalik cita-cita dan niat. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita memikirkan dirham dan memikirkan harta dan fasilitas dunia, maka kita hanya memikirkan dirham, uang dan kekayaan. Tidak pernah kita mengingat akan iman kita, bagaimana keadaan iman kita saat sekarang. Tidak memperhatikan Islam kita, bagaimana Islam kita saat sekarang. Tidak pernah yaitu bercita-cita keinginan bagaimanakah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keinginan dan niat kita, dalam cita-cita kita, bagaimana supaya kita bisa kaya. Lupa akan cita-cita iman selamat daripada dunia dan akhirat. Lupa akan cita-cita Islam kita selamat daripada dunia dan akhirat. Lupa akan ketakwaan kita supaya kita teringat bahwasanya bagaimana keadaan takwa kita. Sudah bisakah
menembus alam kubur? Sudah bisakah menembus api neraka supaya tidak terbakar sehingga daripada masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sehingga sudah salahlah niat dan cita-cita keinginan kita bisa menghalalkan segala cara demi untuk kekayaan harta benda, bukan demi keimanan, dan bukan demi Islam, dan bukan demi ketakwaan, dan bukan demi keselamatan dunia akhirat. Tetapi bagaimana cara kehidupan ini bisa kaya dalam dunia tapi miskin di dalam akhirat? Itu yang kita lupa dalam diri kita. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal yang demikian seperti ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita." Yang artinya barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian daripada pahalanya. Artinya semua kehidupan kita, harta benda, fasilitas itu untuk menolong diri kita beribadah kepada Allah sehingga tertolong selamat dunia dan akhirat. Karena itu untuk kebaikan. Tetapi sebaliknya, karena kehidupan bukan untuk ibadah, untuk mengumpulkan sebuah harta demi kekayaan dunia, maka bahwasanya kita mencelakai diri kita dan memberikan sebuah kejahatan dalam diri kita, lupa, lalai iman, lalai Islam, lalai ketakwaan, tidak selamat dalam diri kita. Maka kita hanya dapat daripada yaitu dosa dan kejahatan kita. Barang siapa yang memberikan pertolongan yang buruk bagi diri kita, niscaya kita akan memikul daripada bahagian dosa-dosanya tersebut. Maka dengan demikian tidak pernah selamat iman dan selamat Islam, dan tidak akan pernah bertakwa kepada Allah, tidak selamat dunia akhirat. Maka sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita rubah cita-cita kita yang hak. Makna cita-cita yang hak sebagaimana perintah Allah, hidup dalam dunia mempunyai rezeki dan harta benda hanya untuk beribadah, hanya untuk beriman kepada Allah, berusaha yaitu mencari rezeki hanya untuk kesehatan tubuh, beribadah kepada Allah, berusaha untuk mencari rezeki ketika kita sakit dapat berobat sehingga kita kembali dapat bertakwa, beriman dan menyelamatkan Islam kita dalam dunia wal akhirat. Mari sama-sama sidang jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ubah cita-cita dan keinginan dan niat kita yang salah kembali kepada yang hak dan kembali kepada yang benar, sehingga kita memohon kepada Allah agar selamat dunia akhirat. Mari kita bertobat daripada salahnya mempergunakan harta benda, keuangan dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selama ini bukan demi Islam, bukan demi keimanan, dan bukan demi ketakwaan. Maka kita beri. Rasulullah beserta keluarganya mencari harta demi ibadah kepada Allah, demi Islam, demi iman, dan demi ketakwaannya. Jangan kita balik pedoman daripada Rasulullah, kita hanya mengumpulkan sebuah kemiskinan sehingga kaya, tetapi lupa daripada daratan. Maka sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ada umur untuk bertobat dan memperbaiki segala hal kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kesempatan ini jangan kita sia-siakan untuk selamat dunia dan akhirat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Beri maaf. Saya akhir wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.